Siapa suruh kalian mengeluarkan Aji Puspanaga? Hah? Sudah berapa kali ibu peringatkan, jangan sekali-kali mengeluarkan Aji Puspanaga dalam latihan. Perlu kalian ketahui, Aji Puspanaga yang kalian miliki ini belum sempurna. Terutama kau, Kalingga. Gerakanmu masih terlalu kasar. Tapi ibu percaya kau akan menguasai ajian itu. Kapan? Selama ibu tidak adil dalam menurunkan ilmu olah kanuragan, aku tidak akan mungkin berhasil menguasai Aji Puspanaga dengan sempurna. Seperti Arya Segara, ibu. Kalingga, Kang, Kakang, Kang, Segara. Segara, biarkan saja kakangmu. Biar nanti ibu yang menyelesaikan.
Tapi Segara merasa tidak enak, Ibu. Kakang Kalingga menganggap bahwa Ibu pilih kasih dalam hal memberikan pelajaran. Tidak, Segara. Apa yang Ibu berikan kepadamu juga Ibu berikan pada Kalingga. Hanya sayang, dia belajar kurang sungguh-sungguh. Hah? Jadi, berarti Aji Puspanaka yang Segara miliki sudah sempurna, Ibu? Belum. Hah? Lalu apa yang harus saya lakukan agar supaya Aji Puspanaka mencapai kesempurnaan? Kau harus sering meditasi pada malam hari untuk menyerap hawa murni ke dalam tubuh sambil terus melancarkan gerakan Aji Puspanaka. Ibu, Ada apa, Dul? Kakang Kalingga, Bu. Dia pergi, minggat. Katanya, Kakang Kalingga mau cari guru supaya lebih hebat dari Kakang Segara. Kakang Kalingga merasa dianatirikan. Ibu beli kasih katanya. Ibu, saya harus mencari Kakang Kalingga. Jangan. Watak kakangmu keras, susah dimengerti. Percuma saja kau membujuknya. Justru karena wataknya itulah, Bu. Saya khawatir akan terjadi apa-apa dengan Kakang Kalingga. Kakangmu sudah bukan anak kecil lagi, Segara. Kakang Segara, Kakang mendengar suara gamelan. Iya. Siapa yang mengadakan pesta? Kakang tahu Palur Ranom? Iya. Kemarin saya dengar-dengar katanya malam ini Palur Ranom tengah merayakan pesta perkawinan anaknya. Nah, apa yang kulit, Kang? Hah? Apa yang kulit? Betul, Kang. Daripada melamun, kalau Kakang mau nonton, ayo bisa saya temani, Kang. Kakang Kalingga kan juga senang wayang kulit. Siapa tahu dia nonton, kan bisa diajak pulang. Ayo, Kang. Betul juga kau, Dul. Ayo. Ayo. Dengarannya seru ya, Kang. Kelihatannya ada tidak beres, Dul. Wah, iya, Kang. Api. Bagaimana kita, Kang? Jangan-jangan ada kebakaran. Apa sebaiknya kita pulang saja? Tenang. Kita lihat dulu, Dul. Apa yang terjadi? Siapa tahu kita ketemu Kakang Kalingga di sana. Hah? Ayo. Kang, Ayo. takut, Kang. Jangan, Kang. Takut. Ada apa itu, Dul? Minta tolong, Kang. Tenang. Tolong, mereka memaksaku. Hei, kau jangan coba-coba melindungi dia. Cepat serahkan gadis itu. Dan kalian boleh pergi. Sariti, sini. Tidak sudi. Setelah orang tuaku kau bunuh, masih juga kau tidak malu mengambil istri aku.
Itu kesalahanmu, Sariti. Jika kau dulu mau kuboyong, tentunya kedua orang tuamu masih hidup. Dan sekarang, kau tidak seperti ini. Maaf, sebenarnya di antara kita tidak ada permusuhan. Tetapi setelah aku mendengar apa yang terjadi, aku terpaksa melindungi gadis ini. Jaga dia. Rasakan sekarang. Pergilah. Jangan coba-coba ganggu saya lagi. Ayo. Terima kasih atas pertolongan saudara. Tidak apa-apa. Namaku Arya Segara. Panggil saja Segara. Namaku Arya Bedul. Maaf, hanya Bedul saja. Tadi disebut-sebut Sariti. Apa namamu Sariti? Iya, betul. Ayo, ku antar pulang. Segara, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tua dan saudara-saudaraku, mereka bunuh sebulan yang lalu. Kemudian, aku lari. Hidup dan menumpang pada pemilik warung. Tapi, akhirnya mereka tahu juga. Kalau begitu, ayo, ku antar ke rumah pemilik warung. Jangan, pemilik warung dan keluarganya sudah mereka bunuh tadi. Hah? Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Aku mau pergi sekarang. Kemana? Entahlah, aku tidak ingin melibatkan orang lain karena persoalanku. Tidak Sariti. Kau tidak boleh pergi malam ini. Terserah kalau besok. Ayo, istirahat dulu di rumahku. Betul, apalagi ini sudah lewat tengah malam. Bisa bahaya. Di rumahku ada ibu, Rikutami. Ayolah. Rikutami. Kenapa? Apa kau pernah dengar nama ibuku? Tidak. Biasanya, orang yang bergelar Wiku sangat luar biasa. Benar, Ibu Tami dulu pendekar nomor 1. Jangan dengar betul, Sariti. Anak ini suka melebih-lebihkan. Kau harus istirahat sekarang. Rumahku tidak jauh dari sini. Ayo. Ayo dulu. Kalau memang betul Nak Sariti sudah tidak punya sanak famili, lebih baik Nak Sariti tinggal di sini dulu. Tapi ya, rumah ibu hanya gubuk. Apa Nak Sariti betah? Terima kasih, Bu. Bagi saya, Ibu mau menerima kedatangan saya saja. Sudah cukup. Apalagi Ibu menawarkan saya harus tinggal di sini. Bagaimana saya harus membalas budi baik Ibu? Jangan memikirkan soal itu. Yang penting sekarang, Nak Sariti harus istirahat, ya. Terima kasih, Bu. Betul? Ya, Bu. Bagaimana, sudah beres kamarnya? Ya, Bu. Ayo Nak Sariti istirahat dulu. Terima kasih.
Ayo, antarkan Dul. Mari. Kang, betul tidur di mana? Soal tidur saja kamu ribut. Sudah, tidur saja di sini. Tidur sini. Nak Sariti, ini minumnya habiskan dulu. Iya, Bu. Ini baju-baju bisa untuk ganti sementara. Cepat istirahat ya. Terima kasih. Malam-malam begini, minum kopi. Enak ya? Ya, Kang. Bikinkannya legit. Baik, Kang. Pak. Ibu, maafkan Segara kalau ibu merasa terganggu atas kedatangan Sariti di rumah ini. Ah, tidak, Segara. Bukan soal Nak Sariti tinggal di sini, tapi peristiwa yang dialaminya mengingatkan ibu pada masa lalu. Malam ini sengaja aku panggil kalian karena ada sesuatu yang hendak aku sampaikan. Kalian tahu, walaupun jurus-jurus yang kalian pelajari berbeda, tapi sumbernya tetap satu, yaitu Aji Puspanaga. Karena aku merasa bahwa tugas dan kewajibanku di alam ini sudah hampir berakhir. Aku akan memberikan pelengkap demi kesempurnaan ilmu yang kalian pelajari. Tapi ingat, apapun bentuk yang kalian terima nanti, jangan menimbulkan iri hati. Sebab pada dasarnya, walaupun bentuknya berbeda, tapi inti kekuatannya sama. Kalian mengerti? Mengerti, Guru. Bersiaplah sekarang juga. Baik, Guru. Seta dan Lembu Kidal, perlu kalian ketahui bertiga. Walaupun inti kekuatan Puspanaga berada di tongkat bagian kepala milik Dwi Kutami,
Itu bukan berarti tongkat-tongkat yang kalian miliki tidak mempunyai kekuatan. Ketiga tongkat itu mempunyai kekuatan yang sama. Asalkan sikap dan perbuatan kalian berlandaskan kebenaran. Tanpa dilandasi dengan kebenaran, ketiga tongkat itu tak ada artinya. Kalian mengerti? Mengerti, Guru. Tapi rupanya Lembu Kidal dan Giri Seta tidak mematuhi nasihat Guru. Giri Seta, Lembu Kidal, kenapa kalian jadi berubah? Guru kita tidak adil, Wiku. Betul, Wiku Tami. Kami sama-sama murid Guru Puspanaga. Rasanya tidak adil kalau tongkat dengan inti kekuatan hanya diberikan kepadamu. Lembu Kidal, tongkat yang kalian miliki sama dengan tongkatku. Tidak mungkin, Wiku. Jadi kalian menginginkan tongkat ini? Ya. Ya. Sini, Wiku. Tunggu. Sejak saat itu, kami masing-masing memisahkan diri dan sampai sekarang tidak pernah ketemu. Apa mereka tidak pernah mencari ibu? Mungkin. Tapi kami masing-masing mencari tempat baru dan menyembunyikan diri. Kenapa ibu harus menyembunyikan diri? Segara, bukan ibu takut. Tapi ibu menghindari permusuhan di antara murid Puspanaga. Ibu khawatir Banaspati yang mengejar-ngejar Nak Sariti ada hubungannya dengan Lembu Kidal. Mungkin dia anaknya. Kalau tidak salah, dulu Lembu Kidal mempunyai seorang anak yang diberi nama Banaspati. Benar, Ayah. Melihat gerakan dan jurus yang dia pergunakan, seperti jurus Puspanaga yang pernah Ayah peragakan. Menurut cerita Ayah, satu-satunya orang yang telah menguasai jurus Puspanaga adalah Wiku Tami. Barangkali anak muda itu anak Wiku Tami, Ayah. Mungkin Wiku Tami sudah punya anak. 2. Tapi dulu masih kecil-kecil. Kalau memang betul dia anak Wiku Tami, lebih baik besok kita datangi. Banaspati, kau jangan gegabah. Tanpa tongkat pun,
Wikutami bukan tandinganmu. Apalagi tongkat masih di tangannya. Kau jangan mimpi bisa mengalahkannya. Jadi apa yang harus kami lakukan, Ayah? Apakah kami harus membiarkan perbuatan Wikutami yang telah membuat wajah dan tangan Ayah menjadi cacat? Ya, Ayah mengerti. Tapi yang penting adalah tongkatnya. Apabila tongkat sudah berada di tangan kita, baru Ayah adakan perhitungan. Dan yang penting, apakah betul anak muda itu mempunyai hubungan dengan Wikutami? mendidih airnya? Belum, Kang. Sedikit lagi. Ah, masa? Ini lihat. Oh. Maaf, Kang Segara. Hah? Sariti. Bagaimana? Tadi malam pulas tidurnya? Saya pulas sekali, Kang. Sampai bangun kesiangan. Tinggal saja, Kang. Biar saya yang bikin minum. Tapi saya tidak suruh, Sariti. Betul nggak, Dul? Betul, Kang. Memang sebaiknya dia Aku harus panggil siapa, Kang? Bayu saja. Bayu. Ya. Ya, Kang. Memang sebaiknya biar Bayu Sariti saja membuatkan minuman buat kita. Ya kan, Kang? Ayo. Ayo. Kang. Ada apa, Dul? Mulai sekarang, betul tidak ada urusan lagi masalah dapur mendapur, Kang. Terus, kalau begitu, memangnya kenapa? Kan ada Mbak Sariti. Mbak Sariti di sini kan cuma membantu. Yang kerja di rumah, ya tetap kamu. Perempuan kan lebih pantas, Kang. Dasar malas kamu. Ada apa ribut-ribut? Ih, Mana minumannya? Diambil oleh Mbak Sariti, Bu. Sudah bangun. Sudah, Bu. Bayu, dipanggil Ibu. Oh. Bagaimana, Nak Sariti? Betah tinggal di sini? Begitulah, Bu. Tapi saya takut dengan adanya saya di rumah ini akan mengganggu Ibu. Nak Sariti, jangan bicara begitu. Nak Sariti betah di tempat Ibu. Itu sudah merupakan suatu anugerah buat Ibu. Saya permisi ke belakang, Bu. Iya. sudah, Bu? Ayo, sudah siang ya. Hati-hati dulu jaga rumah. Ya, Bu. Nak Sariti? Iya, Bu. Ibu mau ke kebun sama Segara. Hati-hati di rumah ya. Iya, Bu. Kalau mau masak, biar nanti Bedul yang menemani, ya. Baik, Bu. Dul, jangan lupa ambil air. Beres, Kang. Oh
Iya Mbak Yu. Kalau begitu saya mau ambil air dulu. Soalnya air yang buat masak sudah hampir habis. Iya. Mbak Yu minuman saya dan buang dulu ya. Nanti biar saya minum lagi. Tempatnya jauh tidak? Ah tidak Mbak Yu, cuma sini-sini saja kok. Mau ikut? Tidak, kapan-kapan saja. Ya. Mulai sekarang kita harus hati-hati, Segara. Bukannya tidak mungkin. Sejak peristiwa tadi malam, mereka mencarimu. Apalagi kalau Banaspati itu anaknya Lembu Kidal. Kalau hanya Banaspati, saya sanggup menghadapinya, Bu. Iya, kalau Banaspati. Kalau orang tuanya yang turun, ingat, Segara, jurus-jurus Puspanaga telah dikuasai dengan sempurna. Karena masih dirasuki rasa iri dan serakah. Waktu itu dapat ibu kalahkan. Tapi kau jangan khawatir, Segara. Jurus-jurus Puspanaga yang dikuasai oleh Lembu Kidal dan Giriseta telah menyatu dengan jurus-jurus Puspanaga yang kau pelajari. Jika kau telah sempurna menguasai, sulit untuk dikalahkan. Tapi ingat, tanpa landasan kebenaran, kekuatan itu tidak ada artinya. Iya, Bu. Mbak Yu. Mbak Yu. Ini ruang khusus, tempat semedi. Aduh, maaf Bedul. Maksud Mbak Yu mau mencari beras. Beras bukan di sini tempatnya, Mbak Yu. Ada di dapur. Ayo, Iya. betul tunjukkan. Santana, saya ayah. Kau sebagai anak laki-laki harus sanggup membela nama ayah. Lihat wajah dan lengan ayah. Santana, dengar baik-baik. Cari rumah Wikutami dan rebut tongkat Puspanaganya. Jangan sekali-kali pulang sebelum kau berhasil membawa tongkat itu. Jelas? Jelas, ayah.
Maaf kalau saya mengganggu, Kang. Nggak apa-apa. Sariti belum tidur. Sudah, Kang. Tapi tiba-tiba saya bangun. Saya ingat barangkali sehabis latihan Kakang membutuhkan air panas. Lain kali tidak usah repot-repot. Harus bangun tengah malam. Biar berdua saja. Tidak apa-apa. Saya tidak merasa repot. Saya malah senang bisa membantu dan memberikan sesuatu kepada Kakang. Barangkali apa yang saya berikan selama ini tidak ada artinya dibanding pertolongan ibu dan Kakang kepada saya. Jangan berkata begitu, Sariti. Terus terang saja, kehadiran Sariti di rumah ini sangat besar artinya. Sariti, kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Sudah lama? Sejak tadi. Maaf, Kang. Saya mengganggu latihan Kakang. Tidak apa-apa kok. Ini saya bawakan minum. Terima kasih. Jurus-jurus Kakang sangat hebat sekali. Jurus apa namanya, Kang? Jurus Puspanaga. Apa Sariti pernah dengar? Dalam hal olah kanuragan, saya merasa buta sama sekali. Maklum, orang tua saya hanya petani biasa. Padahal untuk menjaga diri sangat dibutuhkan. Iya, memang. Apa Sariti mau belajar? Kalau Kakang tidak keberatan, saya senang sekali, Kang. Bagus. Sekarang lakukan sendiri.
Pencuri, kalau kau menginginkan buah itu, kenapa kau tidak terus terang? Main serobot. Hah, gadis tidak tahu malu. Tidak tahu adat. Tidak tahu adat? Siapa yang tak tahu adat? Kau atau aku? Sudah jelas-jelas merebut, masih juga tidak mengaku. Baik. Terimalah buah-buah hasil curianmu. Siapa yang mencuri? Ini hutan. Tidak ada yang punya. Hai pencuri, ketahuilah, hutan ini kekuasaan ayahku, berarti milikku juga. Apa kau sudah izin tadi sebelum mengambil buah-buah itu? Jangan ngomong besar. Kalau hutan ini milikmu, kau harus mampu menahan seranganku. Kalau tidak, hutan ini akan kuhancurkan. Aji Puspanagamu belum sempurna, anak muda. Siapa kau? Tadi sudah dijelaskan oleh anakku bahwa aku penguasa hutan ini. Apabila kau menginginkan buah yang ada di hutan ini, ambillah. Tidak, aku tidak butuh lagi. Ambil saja, tidak usah malu. Ayahku sudah mengizinkan. Atau perlu aku ambilkan? Ambillah. Ayo, ambillah. Tidak. Siapa namamu, anak muda? Arya Kalingga. Kalau melihat gerak dan jurus yang kau gunakan, aku tidak salah. Itu milik Wikutami. Apa hubunganmu dengan Wikutami? Dia ibuku. Tapi saat ini tidak. Ibuku pilih kasih dalam menurunkan ilmunya. Sehingga apa yang kuterima tidak sama dengan apa yang diberikan kepada adikku. Itulah sebabnya aku pergi. Mencari seorang guru yang mau menerimaku menjadi murid. Aku telah berjanji. Dan ingin buktikan kepada ibu dan adikku. Siapa yang lebih hebat di antara keluarga Wikutami.
Maaf, Guru. Terimalah aku jadi muridmu. Kalingga, bangun. Ibumu hebat. Barangkali lebih hebat dari aku. Apa kau tidak salah melepaskan ibumu dan menjadi muridku? Tidak, Guru. Guru mengenal jurus-jurus Puspanaga. Guru pasti bukan orang sembarangan. Jangan, Ayah. Jangan diterima. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali mau melaksanakan perintahku. Baik. Akan kulaksanakan segala perintah Guru. Kau janji? Ya, aku berjanji. Baik. Dengar, Kalingga. Ambil tungkat Puspanaga milik ibumu yang seperti ini dan serahkan padaku. Ingat, Kalingga, kalau kau tidak berhasil membawa tongkat itu, jangan harap kau kuterima jadi murid. Kau sanggup, Kalingga? Baik, Guru. Sekarang juga aku berangkat. Berangkatlah. Sebaiknya kita ikuti, Ayah. Apakah kita harus tetap menunggu seperti ini, Ayah? Saya tahu. Ayah merasa tidak mampu untuk menandingi kesaktian Wikutami. Tapi saya Banaspati, sebagai anak ayah merasa terhina. Setiap melihat cacat di wajah dan tangan ayah, darah ini terasa terbakar, Ayah. Ayah, izinkanlah saya berangkat sekarang juga, Ayah. Lancang mulutmu, Banaspati. Ayah bukannya takut. Tapi ayah perlu perhitungan yang matang. Dokol. Ya, Guru. Padil, Ya, Guru. temani Banaspati. Baik, Guru. Baik, Guru. Banaspati, berangkatlah sekarang. Baik, Ayah. Dul, api tungku hampir mati. Kalau ada yang kering, cepat bawa ke dapur ya. Ya, baik, Mbak Ayu.
Bagaimana tugasmu? Apa betul itu rumah Wikutami yang dimaksud guru? Betul. Tapi tolong sampaikan pada guru kalau aku belum berhasil. Sebaiknya kau sendiri yang lapor. Betul, Sariti. Den Banaspati menunggu di luar desa ini. Dogos, tolonglah. Aku belum berani sekarang. Sudah, jangan membantah. Ayo. Mbak Yu? Mbak Yu? Mbak Yu? Cepat. Ayo cepat jalan. Ayo. Ayo. Ini Den. Aku tahu. Kau telah kena guna-guna anaknya Wikutami sehingga lupa tugas. Dasar pengkhianat. Tidak, Kakang. Aku betul-betul tidak tahu tempat menyimpannya. Jangan banyak alasan. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan pengkhianatanmu di hadapan ayahku. Apa tugasmu, Sariti? Untuk mencari rumah Wikutami dan mengambil tongkat puspa naga miliknya. Sudah berhasil? Maaf, Guru. Saya baru berhasil menemukan tempatnya. Tapi belum berhasil mengambilnya. Karena harus mengetahui kunci rahasianya. Itulah sebabnya saya belum berani datang kemari. Kalau guru mengizinkan, sekarang juga saya akan berangkat untuk mengambil tongkat pusaka itu. Ayo kita berangkat. Ayah, itu dia. Itu rumahnya. Hati-hati, Sariti. Ingat, jangan sampai gagal. Baik, Guru. Bedul. Dul. Dari mana Mbak Yu? Sembunyi.
itu, Mbak Yu abis ketemu teman lama. Oh. Jadi keasikan ngobrol sampai lupa. Saya kira kemana? Soalnya pencarian Bayu. Kalau ada apa-apa sampai Bayu hilang, betul kan yang susah. Nanti betul nggak punya Bayu lagi. Kau ini ada saja. Masa hilang? Betul Bayu. Pusaka ibu. Heh, jangan ikut campur. Jangan Bayu. Betul. Bayu, itu pusaka ibu. Bayu, jangan Bayu, jangan ke bawah. Hei, berhenti. Siapa kau? Dasar pencuri. Seharusnya aku yang bertanya. Karena aku yang punya rumah ini. Cepat kembalikan tongkat ibuku. Kalau tidak, ku hancurkan kepalamu. Siapa pemuda itu? Mungkin anaknya Wibetami. Siapa perempuan itu, Ayah? Kalau melihat gerakannya, mungkin perempuan itu mulai penuh kidal. Rupanya Long Kidal masih menginginkan tongkat itu juga. Guru, apa perlu kita bantu? Jangan. Aku percaya Sariti bisa mengatasinya. Kakang Kalingga. Ayo kita bantu Sariti. Baik, Guru.
Lembu Gidal. Kiri, rupanya kau masih menginginkan tongkat itu juga. Kita sama, Lembu. Pipi dan tangan kita jadi saksi. Baik. Ayo kita tentukan siapa yang berhak memiliki tongkat Puspanaga. Kakang segera. Ibu. Hah? Kakang. Bu, Ada apa, Dul? celaka. Ada apa? Ada apa, Dul? Celaka, Bu. Bayu Sariti mencuri tongkat pusaka ibu. Hah? Di mana dia? Ada, Kang, di rumah. Sedang berkelahi dengan Kakang Kalingga. Kalingga. Betul, Bu. Kakang Kalingga juga sudah pulang. Kalingga. Kakang Kalingga. Arya Kalingga ingin menjadi muridku, Wiku. Karena merasa dia anak tirikan oleh ibunya. Kau pasti heran terhadap Sariti, Wikutami.
sangka sama sekali, Sariti. Maafkan Bayu. Maaf, maaf. Kakang, maafkan aku, Kakang. Kakang jangan pergi lagi. Kakang, Aku tidak punya adik seperti kau lagi. betul, betul. Ibu. Ayah. Ayah. Ibu.
Ibu! Ayah! Ibu! Ibu! Anakku! Ibu! Ayah! 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 Guru! Ibu. Ibu. Kakang Kalingga. Kakang Kalingga. Kakang Kalingga. Kang. Guru. Pusaka itu. Baik guru. Tuhan itu. Ambil tongkat. Ibu.